Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Viana Nantasiska, mahasiswi Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua dosen pembimbing saya, yaitu yang terhormat Bapak Usep Suhud dan yang terhormat Bapak Osli Usman, yang telah membimbing saya dalam pembuatan proposal tesis ini. Judul proposal tesis saya adalah pengaruh social media marketing activities terhadap purchase intention dengan studi kasus pada konsumen e-commerce. Berikut merupakan daftar isi yang akan saya bahas. Pertama dari bab 1 bab pendahuluan, kedua di bab 2 ada tinjauan pustaka, dan bab 3 ada metode penelitian. Dimulai dari latar belakang. E-commerce merupakan proses pertukaran barang atau jasa di mana internet menjadi medium utama terjadinya mekanisme perdagangan. E-commerce di Indonesia semakin berkembang. Hal tersebut dapat kita lihat dengan bermunculan platform yang ada di Indonesia. Berikut merupakan grafik yang saya dapat dari sumber statistik tahun 2021, di mana ini adalah top 10 e-commerce yang ada di Indonesia, yaitu ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, Bineka, Orami, JDID, Ralali, dan Zalora. Fenomena belanja di e-commerce ini menunjukkan minat beli yang tinggi dan semakin digemari oleh pengguna internet di Indonesia. Karena kemudahan lainnya yang ditawarkan oleh e-commerce, di mana pelanggan tidak perlu datang secara fisik ke toko untuk melihat dan membeli apa yang mereka butuhkan. Sistem e-commerce kini lebih aman dengan adanya kemajuan sistem transaksi sehingga pengguna internet dapat dimanjakan dengan e-commerce, di mana menawarkan kemudahan berbelanja, transaksi yang instan, dan efisiensi. Hal inilah yang menjadi faktor utama berkembangnya e-commerce. Dengan bermunculan berbagai platform yang ada di Indonesia ini, maka terjadilah persaingan yang semakin ketat. Untuk itu, salah satu cara agar dapat bersaing dan menarik minat masyarakat untuk mendongkrak popularitas perusahaan adalah dengan meningkatkan social media marketing activities. Social media marketing activities memiliki pengaruh yang besar terhadap tanggapan konsumen terhadap suatu merek atau produk. Hal tersebut dikarenakan pada zaman sekarang, banyak sekali individu yang memiliki kecanduan media sosial, sehingga popularisasi media sosial menjadi semakin tinggi dan ini sangat cocok bagi pemasar untuk mempromosikan suatu merek mereka melalui situs di jaring sosial untuk merayu khalayak sasaran. Seperti yang kita ketahui, tidak hanya usia di atas 17 tahun yang bisa memiliki media sosial, bahkan anak SMP pun sudah banyak memiliki media sosial. Mereka bisa memiliki lebih dari satu media sosial. Media sosial merupakan fenomena yang muncul seiring dengan berkembangnya teknologi dan internet. Dengan konsumen yang menghabiskan lebih banyak waktu di media sosial, maka semakin banyak komunikasi yang terjadi dalam lingkungan jaringan sosial, dan interaksi terkait merek dan paparan kampanye pemasaran pun semakin terjadi di media sosial atau social media marketing activities. Social media marketing activities memiliki kaitan erat dengan pertama, ada brand awareness, di mana semakin aktif konsumen terlibat dengan social media marketing activities pada suatu merek, maka semakin tinggi pula brand awareness tersebut. Yang kedua ada brand image, di mana social media activities ini akan menciptakan brand image untuk menelusuri media sosial dalam mencari informasi tentang suatu merek tertentu. Yang ketiga ada brand preference, di mana konsumen akan memilih preferensi mana yang e-commerce mana yang sesuai dengan kebutuhan dia setelah dia melihat social media marketing activities tersebut. Perusahaan yang mampu mengembangkan brand preference maka akan mampu bertahan dari pesaingnya. Karena brand preference ini berkaitan erat dengan purchase intention, di mana keberhasilan e-commerce adalah terciptanya purchase intention pada konsumennya. Pada proposal tesis saya ini, saya mengambil studi kasus tentang Shopee. Shopee adalah perusahaan teknologi multinasional Singapura yang berfokus terutama pada e-commerce. Shopee termasuk dalam jenis e-commerce customer to customer atau C2C yang merupakan aktivitas penjualan yang terjadi antara satu konsumen lainnya. Dan juga Shopee termasuk business to consumer atau B2C yang artinya adalah aktivitas penjualan yang terjadi dari produsen langsung kepada konsumennya. Contohnya adalah Shopee Mall. Dari tabel yang ada di slide ini, saya ambil dari iPrice tahun 2021. Di sini dapat kita lihat bahwa Shopee memiliki pengunjung web bulanan yang tinggi. Namun, berdasarkan data statistik tersebut, Shopee cenderung kalah bersaing di media sosial dengan pesaing lainnya seperti Tokopedia yang mendapatkan 710.400 pengikut Twitter dan Lazada yang mendapatkan 30.461.740 pengikut di Facebook. Angka ini memperlihatkan bahwa akun media sosial Shopee kalah populer dengan Tokopedia dan Lazada berdasarkan jumlah pengikut yang dimilikinya. Penggunaan situs di jaring media sosial yang efektif dapat menjadikan sarana yang menjanjikan bagi menemukan calon pelanggan baru. Maka dari itu,
Social media marketing activities ini dapat berpengaruh sekali terhadap berkelangsungannya e-commerce. Berikut merupakan state of art dari purchase intention, yaitu pertama objek dari Bukalapak dengan sampel konsumen Bukalapak di Bandung di atas umur 17 tahun dengan variabel purchase intention, brand image, dan social media marketing. Penelitian tersebut dilakukan oleh ASI dan Hasbi tahun 2021. Kemudian pada objek Lazada dengan sampel konsumen Lazada di atas umur 17 tahun dengan variabel purchase intention, brand awareness, social media marketing. Penelitian tersebut dilakukan oleh Samuel dan Setiawan pada tahun 2018. Selanjutnya ada objek Shopee dengan sampel konsumen Shopee usia 18-41 tahun dengan variabel purchase intention, social media, perceived risk, perceived price, dan perceived value. Penelitian tersebut dilakukan oleh Permatasari dan Kuswadi tahun 2017. Berikutnya lagi ada dari objek Shopee juga, yaitu dengan sampel konsumen Shopee di Malang di atas umur 17 tahun dengan variabel purchase intention, perceived value, dan trust. Penelitian tersebut dilakukan oleh Raf Sanjani tahun 2018. Dan yang terakhir ada objek Shopee dengan sampel mahasiswa akuntansi di Universitas Pamulang dengan variabel purchase intention, consumer trust, website quality, dan promotion. Penelitian tersebut dilakukan oleh Nusyirwan dan Arda Ninggar tahun 2020. Penelitian tentang purchase intention pada studi kasus Shopee dengan sampel usia di bawah 17 tahun masih sulit ditemukan. Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian saya ini adalah pertama, apakah terdapat pengaruh social media marketing activities terhadap brand image? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh social media marketing activities terhadap brand awareness? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh social media marketing activities terhadap brand preference? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh brand image terhadap brand preference? Yang kelima, apakah terdapat pengaruh brand awareness terhadap brand preference? Dan yang keenam, apakah terdapat pengaruh brand preference terhadap purchase intention? Tujuan dari penelitian saya adalah yang pertama untuk menganalisis pengaruh social media marketing activities terhadap brand image. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh social media marketing activities terhadap brand awareness. Yang ketiga, untuk menganalisis social media marketing activities terhadap brand preference. Yang keempat, untuk menganalisis brand image terhadap brand preference. Yang kelima, untuk menganalisis pengaruh brand awareness terhadap brand preference. Dan yang keenam adalah untuk menganalisis brand preference terhadap purchase intention. Adapun manfaat dari penelitian proposal saya ini adalah pertama, manfaat teoritis, yaitu sebagai masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi Universitas Negeri Jakarta maupun bagi magister manajemen pada umumnya mengenai pengaruh social media marketing activities terhadap purchase intention e-commerce. Kemudian untuk manfaat praktisnya itu ada pertama, mendapatkan data dan informasi mengenai faktor-faktor yaitu social media marketing, brand image, brand awareness, dan brand preference yang berpengaruh terhadap purchase intention. Kemudian untuk menambahkan wawasan serta pengetahuan bagi peneliti, pihak akademisi maupun pihak manajerial terhadap dunia pemasaran khususnya pada bisnis e-commerce. Telaah teori. Menurut Kotler dan Keller pada tahun 2016, social media marketing activities adalah aktivitas online dan program-program yang dirancang untuk melibatkan pelanggan atau calon pelanggan secara langsung atau tidak langsung dengan meningkatkan kesadaran, meningkatkan citra, atau menimbulkan penjualan produk dan jasa. Kemudian, pengertian brand image menurut Hermanda et al. Tahun 2019 yaitu adalah persepsi konsumen terhadap merek yang tercermin melalui ingatan suatu merek tertentu di dalam benak konsumen. Selanjutnya ada brand awareness menurut A. Acker tahun 1991 yaitu adalah kemampuan pembeli potensial untuk mengenali dan mengingat sebuah merek pada anggota kategori produk tertentu. Kemudian brand preference menurut Briliana dan Adrianto tahun 2019 yaitu pilihan merek atas merek lain yang terjadi karena pengalaman masa lalu dan memiliki hubungan yang erat dengan keputusan pembelian. Sedangkan purchase intention menurut Chang and Liu tahun 2009 yaitu adalah rencana pelanggan untuk membeli merek tertentu. Berikut merupakan kerangka teori dari proposal tesis saya. Yang pertama adalah hipotesis 1, yaitu ada social media marketing activities dan brand image, di mana penelitian terdahulu telah menyebutkan adanya pengaruh yang signifikan antara social media marketing activities dengan brand image. Berikut merupakan penelitian oleh Bill Ginn 2018, kemudian ada penelitian oleh Chung et al. Tahun 2019, selanjutnya ada penelitian dari Gode et al. Tahun 2016, kemudian ada Hanayasa tahun 2016, dan penelitian oleh Sehar et al. Tahun 2019.
Selanjutnya, hipotesis kedua ada social media marketing activities dan brand awareness. Penelitian-penelitian terdahulu telah menyebutkan bahwa adanya pengaruh positif antara social media marketing activities dengan brand awareness. Penelitian tersebut telah dilakukan oleh IG et al. Tahun 2020, kemudian penelitian oleh Bill Green tahun 2018, selanjutnya ada penelitian oleh Godey et al. Tahun 2016, kemudian ada penelitian Samuel and Setiawan tahun 2018, dan penelitian oleh Shaw and Park tahun 2018. Hipotesis ketiga yaitu ada social media marketing activities dan brand preference. Penelitian-penelitian terdahulu telah menyebutkan adanya pengaruh yang signifikan antara social media marketing activities dengan brand preference. Penelitian tersebut dilakukan oleh Godey et al. Tahun 2016, kemudian penelitian oleh Hanayasa tahun 2016, selanjutnya ada penelitian oleh Martin Kahn dan Giles tahun 2016, berikutnya adalah penelitian dari Palmer tahun 2019, dan penelitian oleh Wing et al. Tahun 2019. Kemudian ada hipotesis keempat yaitu adalah brand image dan brand preference. Penelitian terdahulu telah menyebutkan bahwa adanya pengaruh positif antara brand image dengan brand preference. Penelitian tersebut dilakukan oleh Godey et al. Tahun 2016, kemudian oleh Halim tahun 2014, kemudian penelitian oleh Harjanti tahun 2019, selanjutnya adalah penelitian Hu et al. Tahun 2012, dan penelitian dilakukan oleh Sehar et al. Tahun 2019. Hipotesis kelima ada brand awareness dan brand preference. Penelitian-penelitian terdahulu telah menyebutkan adanya pengaruh positif antara brand awareness dengan brand preference. Penelitian tersebut telah dilakukan oleh Cheng and Chang tahun 2008, kemudian penelitian oleh Godey et al. Tahun 2016, selanjutnya adalah penelitian dari Harjanti tahun 2011, kemudian ada penelitian Kusuma dan Martana tahun 2018, dan penelitian oleh Sehar et al. Tahun 2019. Hipotesis keenam ada brand preference dan purchase intention. Penelitian-penelitian terdahulu telah menyebutkan adanya pengaruh positif antara brand preference dengan purchase intention. Penelitian tersebut dilakukan oleh Briliana dan Andrianto tahun 2019, kemudian penelitian oleh Chang et Liu tahun 2009, dan penelitian oleh Chen and Chang tahun 2008. Selanjutnya adalah penelitian oleh Guzman et al. Tahun 2009, dan berdasarkan rangka teori yang telah saya sebutkan di atas, berikut adalah model penelitian pada proposal tesis saya, yaitu ada social media marketing activities dengan brand image pada hipotesis 1, yang kemudian ada social media marketing activities dengan brand awareness yaitu H2, selanjutnya ada social media marketing activities dengan brand preference itu H3, berikutnya ada brand awareness terhadap brand preference H4, selanjutnya ada brand image terhadap brand preference H5, dan brand preference dengan purchase intention itu H6. Berdasarkan latar belakang, kerangka teori, dan model penelitian, berikut adalah hipotesis penelitian saya, yaitu H1 terdapat pengaruh social media marketing activities terhadap brand image, H2 terdapat pengaruh social media marketing activities terhadap brand awareness, H3 terdapat pengaruh social media marketing terhadap brand preference, H4 terdapat pengaruh brand image terhadap brand preference, H5 terdapat pengaruh brand awareness terhadap brand preference, dan H6 terdapat pengaruh brand preference terhadap purchase intention. Metode penelitian pada proposal tesis saya dimulai dari unit analisis dan ruang lingkup penelitian. Subjek pada proposal tesis saya adalah konsumen Shopee, kemudian objeknya adalah aplikasi Shopee, dan metode penelitiannya menggunakan metode kuantitatif. Berikutnya teknik penentuan sampel, yaitu teknik pengambilan sampel saya menggunakan non-probability sampling dan purposive sampling dengan jumlah sampel 270 dengan kriteria. Konsumen Shopee berumur 13-15 tahun, dan yang kedua konsumen Shopee yang telah melihat promosi di akun media sosial dan minimal melakukan pembelian sebanyak 2 kali. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data saya memperoleh dari studi kepustakaan dan menyebar kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Metode analisis. Pertama adalah melakukan uji validitas, yaitu menggunakan confirmatory factor analysis atau CFA dan exploratory analysis factor atau EFA dengan menggunakan structural equation modeling atau SEM. Validitas suatu indikator dapat dinyatakan valid jika critical ratio atau CR dari regression weight yang menunjukkan nilai di atas 2,0 dengan P kurang dari 0,05. Kemudian dengan uji reliabilitas, yaitu dengan teknik Cronbach alpha, dengan batas tingkat reliabilitas yang dapat diterima adalah konstruk reliability lebih dari 0,6. Selanjutnya dengan uji hipotesis, yaitu menggunakan structural equational model atau SEM dengan menggunakan software AMOS. Demikian presentasi proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Social Media Marketing Activities terhadap Purchase Intention dengan studi kasus pada konsumen e-commerce.
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua dosen pembimbing saya dan kepada Bapak ataupun Ibu Dewan Penguji yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan proposal tesis ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.